Solusi terakhirnya untuk warga selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Di mana sampah bikin sendiri, orang lain suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang ngurus. Bawa ke rumah orang lain mau. Saya punya sampah, tapi ke rumah lain mau. Nah, harus selesai di tempatmu sendiri. Pemirsa dimanapun berada, itulah pernyataan Bapak Gubernur kepada awak media. Kami berhasil mewawancarai Perbekel Desa Punggul, Kabupaten Badung, yang sudah lama mengantisipasi bila TPA Subong ditutup. Beliau sudah lama berhasil mengolah sampah di desanya. Untuk Bali, beliau berpendapat agar semua kepala daerah berkumpul mencari solusi terbaik sehingga penanganan sampah dapat ditangani dengan baik. Ikuti wawancara kami dengan Perbekel Desa Punggul, Kabupaten Badung. Pak Mekel, di Desa Punggul ini ternyata sudah lama mengolah sampah, Pak. Sekarang sudah berhasil sampai masyarakat menikmati sekali. Sampai tong sampah gratis dikasih iuran tidak bayar. Udah itu dia akan menjadi kompos, menjadi kerajinan. Kira-kira gimana sih gagasan Bapak terdahulu pertama? Iya. Baik Pak. Om Swastiastu, sahabat semua dimanapun berada. Kami Desa Punggul, desa kecil Pak, di tengah-tengah Kabupaten Badung. Jadi saat saya dilantik 2014, saya sempat lewat di Suwung. Saya melihat pemandangan gunung yang begitu tinggi Pak. Akhirnya dalam pikiran saya, dalam benak saya, ada niat begini, kalau seandainya di Suwung itu ditutup nanti kita harus bawa sampah kemana? Kesana pikiran saya. Akhirnya kami begitu diberi kesempatan kepala desa punya konsep di desa. Bagaimana kalau sampah itu kita selesaikan di desa? Nah, caranya gimana? Nah, ini perlu pola. Karena pintu masuk Desa Punggul, kalau orang-orang tahu, itu adalah TPA dulunya. Jadi pintu masuk itu TPA, semua sampah dibuang. Tidak hanya warga Punggul, orang luar juga sama membuang di sana. Akhirnya kami ubah itu seperti sekarang. Tapi mengubahnya tidak seperti membalikan telapak tangan. Ada tahapan-tahapan. Tahapannya apa? Sebelum merubah, pertama kami bangun TPS 3R dulu, tempat pengolahannya. Kenapa dibuat? Kalau tidak dibuat, masyarakat akan gampang membalikkan pertanyaan ke kita. Di sini nggak boleh, di sana nggak boleh. Saya harus proses di mana? Saya harus bawa kemana? Nah, ini susah kita jawab. Makanya kita bangun dulu TPS 3R, dilengkapi sarana prasarana pengolahannya di sana, baik pencacahnya maupun pengolahan plastik dan residunya. Setelah itu, baru kita fasilitasi warga dengan sosialisasi. Kita berikan sosialisasi kepada semua warga. Caranya gimana? Setiap ada rapat itu kita sosialisasi bagaimana pengolahan sampah, terus apa itu sampah, bagaimana bahayanya sampah. Setelah kita berikan penjelasan detail itu, kita berikan sarana juga. Kita fasilitasi sarana di masing-masing rumah. Setiap dapur kita pasangin tong edan. Jadi edan itu adalah ekonomis, dinamis, dan handal. Untuk apa? Mengolah sampah dapur. Sampah yang memang selama ini menjadi masalah. Kalau dibiarkan 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari, itu baunya tidak akan enak. Makanya sampah yang basah itu diselesaikan dengan tong edan. Itu satu masalah sudah kita selesaikan. Di halaman kita siapkan 2 pemilahan, plastik dan selain plastik atau residunya. Sedangkan kenapa 2 pemilahan? Kenapa enggak 4 atau 5? Saya 6 tahun Pak mengedukasi Bapak Ibu semua. Jadi masih ada pelanggaran juga. Untuk itulah yang paling berat kita lakukan sebenarnya adalah mengedukasi. Membiasakan warga untuk selalu memilah. Kami latih dengan 2 aja dulu. Kalau sudah terbiasa baru kami akan tambah tempat pemilahan lagi. Akhirnya bagi warga yang punya plastik dikumpulkan. Hari Selasa mereka boleh taruh di depan rumah. Karena kebersihan tenaga kebersihan desa kami keliling hari Selasa itu sambil memantau kebersihan wilayah desa. Jadi yang punya plastik diambil yang di depan-depan rumah, dibawalah ke TPS 3R untuk diproses oleh Yayasan Punggul Hijau bersama BUMDes. Entah mau jadi kerajinan apa, silahkan. Kemudian hari Jumat yang punya sampah selain plastik itu ditaruh di depan rumah. Hari Jumat dijemput juga oleh kebersihan kami. Jadi 1 minggu kami penjemputan 2 kali. Kenapa? Karena itu semua sampah kering. Jadi sampah basah sudah selesai di dapur mereka masing-masing. Kemudian di halaman rumah kami siapkan juga komposter soker namanya. Soker itu sampah organik kering. Jadi kami buat
Kalau terkait dengan pembangunan seperti tebo modern, kami sudah buat juga sebelumnya. Karena manennya agak sulit kami, sehingga kami rubah sekarang komposter soker ini. Dia di atas tanah, dibuat dari kawat ini galvanis. Kenapa kami pakai kawat kelilingnya? Jadi sampah itu masuk, kemudian di bawah ada pintu, panennya sama seperti panen tongedan. Sehingga nanti bisa dipindah-pindah. Kalau di pojok sana nggak bagus, kita pindahin ke pojok lain juga bisa. Karena itu ditaruh di atas tanah, tidak ada menggali. Kemudian di pinggir-pinggir itu, di kawat itu boleh gantungin. Kalau punya tanaman hias, ada anggrek, ada simbar misalnya. Jadi nuansanya itu bukan tempat pengomposan, melainkan seolah-olah tempat untuk tanaman hias, seperti itu. Kami kemas seperti itu. Kemudian tahapannya seperti itu, di dapur sudah tongedan, di halaman rumah untuk sampah keringnya namanya komposter soker. Kemudian pemilahannya antara plastik dengan residu atau selain plastik sudah kami siapkan masing-masing, semua bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami proses sejak tahun 2015 sampai sekarang. Tentunya dengan konsep ini semua bisa berjalan seperti sekarang. Maaf ya, kami bilang tidak yang terbaik ini. Kita sesuaikan dengan situasi kondisi desa masing-masing. Yang jelas ini yang kami lakukan sudah bisa berjalan dengan baik. Tentunya inovasi-inovasi ke depan terus kita gali, kita mohonkan lagi. Di mana proses pengolahannya sudah kami lakukan juga. Terkait dengan residu yang ada, kami selesaikan di TPS 3R. Entah dijadikan kerajinan apa, sesuai dengan hasil residu yang didapatkan. Untuk itulah, selama ini kami menjalankan aktivitas ini terus-menerus seperti itu setiap hari. Dan kenapa ada warga yang tidak kami pungut kontribusi atau tidak bayar mereka? Karena dasar pertimbangan kami dulu ada. Semua warga memiliki belakang rumah berupa tegalan atau disebut di sini tebo namanya. Kalau dari awal sejak kita mulai proses sudah warga dibebani biaya, waktu itu saya khawatirnya begini, sampah tidak mau dibawa keluar, malah dibawa ke tegalan, dibuang di belakang rumah semua. Itu berbahaya juga buat pertanian kita. Bahkan sungai yang dekat rumah kasihan nanti pertanian juga tercemar. Maka dari itu di sungai pun kami pasang jaring sampah. Yaitu sampah-sampah yang lewat di sungai terjaring semua, tidak ada yang sampai ke pertanian. Selain itu juga kami lakukan ini tujuannya adalah tidak memanjakan warga, melainkan ada pertimbangan khusus. Kalau kami bebani sejak awal mereka dengan biaya, kami khawatir mereka akan buang ke belakang rumah. Sekarang kalau sudah mereka terbiasa, kemudian sudah tahu bahayanya sampah itu, lambat laun mereka akan kena kontribusi juga. Kami akan pungut biaya juga sesuai kebutuhan dalam hal pengolahan sampah. Tentunya ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Kita proses sesuai seiring dengan perkembangan yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yuk tetap Punggul terbuka untuk mohon bimbingan dan binaan untuk proses ke depan lebih baik dan terus lebih baik. Terima kasih.